Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 26 April 2025 dalam Oktav Paskah. Bacaan dibawakan oleh Uli Elfrida, Mazmur dilantunkan oleh Sirila Cahyoyanti, dan renungan ditulis oleh Stefanus Joko Triantoro. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Putramu Yesus Kristus telah menjadi sabdamu yang hidup, sabda yang menjadi pedoman keselamatan dan hidup kami. Terima kasih Bapa atas segala rahmat yang sudah Kau curahkan kepada kami, sehingga kami dapat mendengar dan melaksanakan sabdamu pada hari ini. Berkatilah kami, sehingga sabdamu dapat menjadi jiwa bagi pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 4, ayat 13 sampai 21. Pada waktu itu, Rasul Petrus dan Yohanes dihadapkan ke Mahkamah Agama Yahudi. Ketika para pemimpin Yahudi dan tua-tua umat serta ahli-ahli Taurat melihat keberanian mereka, padahal keduanya adalah orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan para rasul itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Maka mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang. Lalu berundinglah mereka dan berkata, "Tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok, dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka, supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu." Setelah kedua rasul itu disuruh masuk lagi, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, "Silahkan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar." Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka, karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Demikianlah sabda Tuhan. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya.
itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan terdengar di kemah orang-orang benar. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku. Bukakan aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Alleluia, alleluia, alleluia. Inilah Injil Suci menurut Markus, bab 16, ayat 9 sampai 15. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya, Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari para murid ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Ketika mereka kembali dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikianlah sabda Tuhan.
Kita percaya Kristus karena anugerah iman. Renungan dibawakan oleh Patricia Yuwono. Bapak, Ibu, saudari-saudara, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada akhir pekan, hari ke-7 Paskah ini, mari kita mengucap syukur kepada Allah bahwa kita telah dianugerahi iman sehingga kita menjadi orang-orang yang percaya. Percaya kepada Allah Bapa dan percaya juga kepada Putranya Yesus Kristus dalam kuasa Roh Kudus. Kita harus bersyukur kepada Allah karena menjadi orang percaya itu tidak gampang. Dibutuhkan rahmat Allah, dan kita telah dianugerahi rahmat yang membuat kita hidup karena percaya. Percaya akan Yesus yang telah wafat, dimakamkan, dan bangkit pada hari yang ketiga, seperti yang dituliskan kitab suci. Injil Markus hari ini menunjukkan kepada kita bahwa percaya itu sulit. Berita gembira tentang Yesus yang hidup kembali tidak membuat para murid percaya. Ketika mereka mendengar dari Maria Magdalena sebagai saksi yang melihatnya bahwa Yesus hidup, mereka tidak percaya. Ketika dua murid kembali dari perjalanan keluar kota dan memberitahukan kepada teman-teman yang lain bahwa mereka telah mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti, kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Ketika Yesus menampakkan diri kepada ke-11 muridnya waktu mereka sedang makan, dia mencela ketidakpercayaan dan kekerasan hati mereka, karena mereka tidak percaya. Mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Yesus sesudah kebangkitannya. Mereka tidak percaya bahwa Yesus hidup, dan tidak percaya juga kepada mereka yang membawa berita bahwa Yesus hidup. Tetapi ketidakpercayaan mereka bukanlah sebuah ketidakpercayaan yang tetap. Mereka sedang menjalani sebuah proses menjadi orang percaya. Percaya akan apa yang mereka dengar dan lihat, bahwa Yesus memang hidup, bahwa Ia telah bangkit, seperti yang telah dikatakannya kepada mereka. Walaupun Petrus dan Yohanes adalah orang-orang terpilih, tetapi mereka hanyalah orang-orang biasa yang bukan tergolong kaum terpelajar. Mereka adalah saksi-saksi Yesus yang pemberani. Dalam persidangan, mereka berkata lantang, "Silahkan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar." Petrus dan Yohanes yang dikisahkan dalam bacaan pertama hari ini sungguh tampil sebagai manusia baru yang telah mengalami Paskah. Mereka tampil berani, dan itulah tanda dari saksi-saksi Yesus yang sejati. Mereka berkata, "Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak bercerita tentang apa yang telah kami lihat dan tentang apa yang telah kami dengar." Artinya, mereka sungguh menyadari bahwa sebagai saksi-saksi Kristus, mereka harus menyampaikan berita itu. Mereka harus bercerita. Mereka harus berbicara tentang apa yang telah mereka lihat dan dengar. Jadi, apa yang telah mereka lihat dengan mata dan dengar dengan telinga, mereka wartakan. Dengan diwartakannya apa yang mereka alami,
apa yang mereka lihat dan dengar, yaitu bahwa Yesus hidup, bahwa Yesus bangkit, orang-orang yang mendengarkan mereka akan menjadi percaya. Iman timbul ketika mereka mau mendengarkan apa yang orang lain wartakan. Sebab, bagaimana kita dapat percaya kepada Yesus jika kita tidak mendengar tentang Yesus? Dan bagaimana kita mendengar tentang Yesus jika tidak ada yang bercerita? Kita mendengarkan cerita tentang Yesus Kristus dari kedua orang tua kita, para guru agama, para imam, dan berbagai pengajaran tentang Kristus. Semoga kita semakin percaya, meyakini, dan sungguh mengimani bahwa Tuhan Yesuslah jalan keselamatan bagi seluruh umat manusia menuju kehidupan kekal. Bapak, Ibu, saudari-saudara, dan adik-adik yang terkasih, sebagai murid yang percaya kepada Yesus yang bangkit, kita telah dianugerahi iman sehingga percaya kepada Yesus. Mari kita hidup karena percaya, bukan karena melihat. Mari kita juga berani mewartakan dan meneruskan iman akan Yesus, agar mereka yang telah percaya semakin teguh, tidak goyah, dan mereka yang tidak percaya menjadi percaya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji syukur dan terima kasih kami haturkan karena rahmat yang telah Engkau berikan, sehingga kami percaya kepada kebangkitan dan keselamatan yang telah ditunjukkan Putra-Mu Yesus Kristus. Semoga karena percaya, kami semakin teguh dan setia kepada sabdanya, hidup dalam kasih-Nya, dan memperoleh hidup abadi dalam kemuliaan-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.